Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, yaitu Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita ucapkan sebagai hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar pemirsa semuanya? Alhamdulillah, semoga pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini program Ngaji Bareng kita akan mengangkat tema yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Hari ini kita berada di bulan Safar. Bulan Safar di tahun Hijriah. Untuk itu sangat penting sekali tema hari ini. Kita akan membahas tentang Safar, bulan ikhtiar meraih prestasi akbar. Kita ketahui bahwa kita karena fokusnya terkadang di bulan Muharram, sehingga ketika lewat bulan Muharram di bulan Safar ternyata ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas iman kita. Oleh karenanya, mari kita simak tema yang sangat menarik ini yang akan disampaikan oleh narasumber yang tidak asing lagi. Beliau merupakan pendiri atau pencetus pelopor dari Ngaji Bareng ini, yaitu Buya Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Buya juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Buya? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah, sangat bergembira hari ini kita ketemu lagi dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jamaah sangat ramai
merindukan acara ini baik di studio maupun di rumah. Dan yang lebih menggembirakan kita ketemu lagi dengan Ananda Ustadz Yuzaidi yang luar biasa, yang insya Allah sebentar lagi doktor. Mudah-mudahan. Amin, Masya Allah. Terima kasih atas doanya Bu Amin, ya. amin, ya. Keluarga besar pesantren bagaimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah, sebagaimana doa kita semua, termasuk teman-teman di TVRI yang juga sering menggunakan kesempatan kita sama-sama bekerja, pesantren kita berjalan baik. Dan yang sangat menarik sekarang ini kan ada 2 masjid. Satu masjid terapung di atas kolam yang sudah dikunjungi oleh 5 negara. Turki, Malaysia, China, kemudian beberapa negara lain yang sudah mereka saksikan. Maka kita bersyukur dengan doa semuanya kita terus berjalan termasuk tahun ini. Dan Alhamdulillah. insya Allah santri kita akan berangkat umroh nanti tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk melihat masjid terapung ini bisa dari luar nih berkunjung Bu ya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi yang biasanya jamaah umroh melihat masjid terapung di Jeddah nih Bu Di ya? Jeddah. Ini di pondok pesantren. Ini ada di pondok pesantren Bismillah Al-Amir, hanya 5 km dari Medan. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya atas Terima kasih. kesediaannya. Insya Allah nanti akan memberikan tausiah mutiara hikmah kepada Insya pemirsa Bu Allah. ya. Insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik jelita, kompak luar biasa, zikirnya menggelegar di udara ya. Insya Allah ini adalah bidadari surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Baik, kita sapa ibu-ibu dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang ibu? Sudah, Masya Allah. Tadi makan siang Bapak udah disiapkan ibu kan habis Jumat? Ya Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jilbabnya warna-warni, bajunya seragam, kompak luar biasa. Tadi juga zikirnya luar biasa. Dan tentu saya nanti akan mengetahui nih bagaimana kekompakan masing-masing. Kalau tadi bersama-sama ya, ada yang ngantuk, ada yang lemah, letoy lunglai. Nah, itu nggak ketahuan. Ini harus semangat ini. Jangan sampai kalah dengan semangat dari majelis taklim jiran tetangga ya. Saya panggil dulu ini majelis taklim. Yang pertama adalah tazkira. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkira, berzikir, berdoa, penyejuk kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja Ibu ya, berzikir, berdoa, penyejuk kalbu ya. Namanya tazkira, majelis tazkira. Ini binaan dari Buya juga ini. Insya Allah. Majelis, Sudah 23 tahun. 23 tahun Buya, Masya Allah. Dan selanjutnya kita dengarkan dulu yel-yel dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Al-Hidayah. DPD pengajian Al-Hidayah ngaji bareng di TVRI bersama Buya yang kami sayangi. Pasti senang dan nyaman di hati. Allah ngaji bareng di TVRI. Pasti senang nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Pasti senang nyaman di hati. TVRI Sumatera Utara, Al-Hidayah Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa nih ya, kita beri aplaus dulu Ibu ya. Masya Allah. Jadi saya lihat tadi syairnya luar biasa ya. Ini diambil dari Zaharuddinul Muayyad. Tapi tadi mungkin karena kata-katanya banyak yang tua-tua. I-nya saja yang kuat.
Iya. Giliran Buya baru kuat, Buya nanti I-nya kuat lagi ya. Tapi tidak apa-apa. Latihannya udah berapa tahun nih, Bu? Oh, baru tadi ya. Oh ya, maklum ya, maklum. Baik. Luar biasa. Selanjutnya kita dengarkan majelis ta'lim. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengajian dari Martubung, pengajian Assalam, ingin yel-yel. 1, 2, 3. Dengan bismillah kami melangkah ke TVRI. Ngaji bareng menambah ilmu agama. 1, 2, 3. Ngaji bareng nyaman di hati. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini nampaknya yang di depan sering latihan ini, sering hadir latihan. Yang di belakang sering bolos ini ya. Karena kurang semangat saya lihat ya, Masya Allah. Luar biasa ya, ini kekompakannya luar biasa. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik, ibu-ibu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio untuk nanti bertanya kepada Buya terkait dengan tema kita ya. Jadi nanti persiapkan ya, kita simak, kita dengarkan baik-baik supaya nanti kita dapat bertanya terkait dengan tema dan penyampaian Buya. Baik, tidak sabar lagi pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan mendengarkan tausiah dari Buya. Buya, tema kita hari ini adalah Safar Bulan Ikhtiar meraih prestasi akbar. Ya. Baik Buya, untuk muqaddimah dipersilakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada inna fatahna laka fatham mubina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itulah yang Allah tetapkan sejak diciptakan langit dan bumi. Yang 12 itu ialah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 di antara bulan yang 12 itu adalah bulan yang mulia. Para ulama berpendapat dan tidak ada selisih pendapat, yang 4 itu ialah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, yang menjadi perhatian kita ialah Muharram ini kan awal tahun. Lalu kalau awal itu biasanya adalah merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan karena awal, pertama, ya, masuk rumah baru. Itu awal-awalnya kita gembira karena rumah baru. Ya, lalu menikah, jadi pengantin baru, maka kita pun teringat malam yang bahagia. Ibu yang bilang malam pertama, betul itu. Jadi yang pertama itu indah. Tetapi kelanjutannya itu adalah bagaimana kita bisa meneruskan apa yang indah di awal itu menjadi satu ikhtiar untuk merebut kesuksesan ke depan. Maka jangan ada istilah seperti kata orang Melayu, angat-angat, jangan bilang tai lah, angat-angat bandre, itu kan. Nah, kalau masih angat enak diminum, tapi sesudah tidak angat,
ya sudah beda rasanya. Jadi harus stabil. Maka apabila Muharram itu adalah bulan yang merupakan awal dari kita start, sebagaimana kendaraan, kita start, dia harus terus. Nah kalau kita naik pesawat, itu ketika take off, dia menekan habis kenaikan itu, terus ketika dia akan stabil, itu kalau tidak ada keseimbangan, dia berbahaya. Jadi antara Muharram, Safar, Rabiul Awal, di sana ada peristiwa yang luar biasa. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah waktu itu adalah Muharram adalah awal, lalu Safar adalah ikhtiar, nanti akan ada sesuatu yang luar biasa. Kau akan mendapatkan yang istimewa, yaitu dinul Islam, yang lahirnya pembawa agama itu adalah pada bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita mendapatkan bulan yang bersejarah itu, Muharram, Safar menjadi sangat penting. Dalam ilmu tasawuf, kalau tidak ada kekasih Allah yang kita sebut dengan Muhammad bin Abdillah, tapi dalam kajian sufistik adalah Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama halaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad tidak kuciptakan alam ini. Maka semesta jagat raya adalah merupakan bukti Allah menyayangi manusia yang dijadikan khalifah dan hambanya di muka bumi dan harus terus berikhtiar. Apalagi akan ada orang yang memberikan tuntunan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga Safar adalah bulan ikhtiar. Pak Ustadz, saya ketika kecil pernah mendapatkan kegiatan di tengah masyarakat yang belakangan setelah saya sekolah, saya kaji itu negatif. Apa? Bulan Safar itu dikatakan bulan panas. Bahkan ada klinik-klinik yang mereka kerjakan hari Rabu akhir bulan Safar itu mandi di sungai. Dengan anggapan kalau udah mandi nanti dapat berkah. Terus jauh dari bala. Apa pula hubungannya mandi di sungai dan jauh dari bala? Tetapi rupanya ini adalah sesuatu yang dalam sejarah Islam, ketika Allah mengatakan bulan yang mulia itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mereka mengalihkan Muharram ini ke Safar. Untuk bisa mereka melaksanakan kebiasaan masyarakat yang tinggal di padang pasir, yaitu semangat perangnya tinggi, mereka di bulan Muharram itu tetap berperang, padahal dikatakan di 4 bulan yang kita sebut itu tidak boleh berperang. Mereka katakan bukan bulan Muharram, bulan Safar. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bulan Safar ini bulan panas, bulan yang di sana akan terjadi segala malapetaka, padahal itu adalah bulan ikhtiar yang mendorong kita untuk lebih sukses ke depan. Nah, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Terima kasih. Masya Allah. Tentu kalau kita perhatikan nih Bu ya, kalau di kalangan masyarakat justru bulan Safar ini agak negatif nih Bu ya dianggap Bu ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ini bagaimana pandangan Islam terkait apakah ada waktu yang tak baik ini Bu ya? Ini yang harus dilawan dengan fakta bahwa bulan Safar itu bulan yang kalau tadi seumpamakan setelah kendaraan itu berjalan, kan perlu lanjutannya untuk mencapai destinasi yang dituju. Jangan hanya start awal saja bagus. Muharram adalah bulan pertama. Maka selanjutnya adalah kalau umpama sepeda motor, gigi 1, 2, 3 kan gitu. Jadi ini kalau Muharram itu adalah startnya, Safar adalah merupakan stabilitas untuk melanjutkan ke depan. Ini bulan baik. Bulan baik. Karena fakta sejarah masyarakat jahiliyah menggeser bulan Muharram yang mulia menjadi bulan Safar karena mereka kepingin perang, tetap juga melaksanakan itu di bulan Muharram itu, akhirnya Safar menjadi bulan yang tergeser. Nah, Safar kan artinya bepergian. Bu ya. Halo Bu. Safar, safari, Ramadan. Nah itu. Sehingga kalau kita melihat dari sisi kacamata agama Islam ada 3. 1, semua bulan itu baik. Semua bulan itu baik. Tapi Allah tetapkan ada bulan yang lebih baik. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada yang paling baik. Bulan Ramadan. Bulan apa? Nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar. Ada bulan maghfirah, bulan ampunan. Lalu apa lagi yang lebih menarik?
di bulan itu. Kalau kita menyebut Ramadan itu bulan terbaik, maka ada terbaik, kalau dari bawah baik, lebih baik, terbaik. Jadi semua bulan itu baik. Gak ada yang gak baik. Namun kadang-kadang ada yang mengatakan, wah jangan pesta di bulan ini, itu gak baik. Cuma di Indonesia bulan yang paling baik adalah bulan muda. Kenapa? Baru gajian ya. Nah yang kedua, semua bulan itu ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Nah kalau bulan Safar tadi itu adalah bulan yang saya katakan Rasulullah ketika berada di Madinah dan start membina umat, dalam catatan itu Rasul tiba di Madinah itu di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tentu saja sebelumnya kan sudah ada persiapan-persiapan. Gimana itu? Dari Mekah sudah diintai. Ketika akan berangkat masih dikejar. Maka Rasul transit mencari informasi aman atau tidak di Bukit Jabal Sur, Jabal Nur turunnya Al-Quran ya. Lalu jalan ke tujuan dan dalam catatan sejarah itu adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi sebelumnya kan Safar. Betapa di bulan Safar itu Rasul, kan logikanya begini, kalau Rasul itu hijrah, dalam beberapa buku yang saya baca adalah tanggal 1 di bulan awal sampai tanggal 12, persiapannya kan di bulan Safar. Nah itu intinya itu. Prosesnya nih Bu ya. Iya, prosesnya Masya itu. Allah, Masya Allah. Mohon ditahan Bu ya. Iya. Kita akan lanjutkan setelah Iya. pesan-pesan berikut ini Boleh, Bu ya. boleh. Dan Masya Allah Asik nih, asik nih. pemirsa, apa yang kita dengarkan terkait mukadimah yang menggugah hati kita, insya Allah akan kita dengarkan yang Amin. lebih menggugah lagi. Dan ibu-ibu bersabar, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya Insya Allah. kepada Buya. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Nyaman di hati. Ustaz Ahza naik pesawat. Cakep. Naik pesawat nyangkut di kawat. Kalaulah puan umat Nabi Muhammad, jawab salam Ahza dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Haji Yuzaidi, MTH. Al-Mukarram wal Muhtaram, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahza Ramadan, juara 1 Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Yang alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh. Dan insya Allah akan berangkat pada tanggal 4 Agustus di hari Senin. Mari berhijrah. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Dan mulai itulah Nabi Muhammad berdakwah berkeliling kota Mekah. Minal baiti ilal baiti, dari rumah ke rumah. Kadang ke rumah Arqam, kadang ke rumah Abu Bakar. Tepat di umur Nabi 53 tahun, di mana banyak orang yang sudah mengikuti Nabi. Dan di umur 53 tahun inilah banyak orang yang tidak suka dengan Nabi. Termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab.
Saking bencinya mereka kepada Nabi Muhammad, mereka membuat sayembara. Barang siapa yang bisa memenggal kepala Muhammad akan diberikan 100 ekor onta bermata merah. Malam sayembara itu dibuat sebelum subuh. Nabi Muhammad pindah berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Sampainya di Madinah, Nabi Muhammad disambut oleh orang-orang Madinah dengan kalimat takdis atau kalimat pujian. Itulah yang sering kita dengar. Bunda-bunda. Oh bunda-bunda. Bunda tahu enggak? Bunda tahu enggak? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ini dia liriknya. Tala'al badru alaina. Ayo bunda-bunda sama-sama. Hiyatil wada wajabas syukru alaina mada'an lillahi da'. Hadirin yang dirahmati Allah, momentum pindahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah inilah yang menjadi tahun 1 di dalam Islam. Maka disebutlah kalender kita dengan kalender Hijriyah. Hadirin yang dirahmati Allah, pindahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah adalah pindahnya dari tempat yang buruk ke perbuatan yang baik. Semua dilakukan Allah karena Allah. Melewati gurun pasir yang panas dan perbukitan yang terjal. Tak membuat semangat Nabi surut dan mundur untuk menuju tempat yang baik. Dan peristiwa ini memberi pesan kepada kita bahwa setiap orang yang berhijrah di jalan Allah, maka akan selalu ada tantangan, cobaan yang terjal, dan keadaan panas bak gurun pasir yang gersang. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Yang artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka akan diberikan tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Sesuai sabda Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahzab berdiri di sini bukan untuk menggurui hadirin sekalian. Namun Ahzab berdiri di sini untuk bisa lebih belajar lagi agar bisa menjadi dai yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar beli durian. Banyak ustadz dari kota Medan, cuma Ustadz Ahza yang paling tampan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ngaji bareng di TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ibu-ibu. Masya Allah. Luar biasa ibu ya. Masya Allah. Ini Buya banyak saingan kita nih Bu ya. Iya. Lebih tampan Ahza dari kita nih Bu ya. Tapi Pak Ustadz, Ya, Bu, ini ya. produk TVRI Masya Sumatera Allah. Utara yang programnya itu sangat diminati oleh dai-dai cilik. Masya Allah. Setiap tahun, dan tadi sudah disebutkan Ahza kan juara 1 di tahun 2024. Kita doakan semoga TVRI Sumatera Utara terus menyelenggarakan ini Amin. di tahun 2025. Dan kalau sudah jadi seperti ini, kita kan tinggal
memoles. Makanya di pesantren kita Baitul Musafir Al-Amir ini memang kita bina terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Ananda Rizki Ahza Ramadan ini merupakan santri di pondok pesantren binaan Buya di pondok pesantren Baitul Mustaqfir Al-Amir di kelas 2 nih Buya ya. Kelas 2 atau kelas 8. Atau kelas 8 ya. Mudah-mudahan semakin betah di pesantren, bisa terus menggali ilmu ya. Jadi kalau kecilnya seperti ini, besarnya gimana lagi nih Buya ya? Udah ngalahin kita nanti. Udah ngalahin kita ya Buya. Ibu waktu kecil gini di mana waktu itu? Main cangkok ya, main apa namanya Bu ya? Tapi yang hebat itu TVRI itu. Masya Allah. Karena mampu memberikan peluang dan ruang kepada anak-anak kita yang berbakat. Masya Allah. Jadi kita doakan TVRI Sumatera Utara makin maju terus. Masya Luar Allah. biasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berharap Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara ini terus melahirkan regenerasi ya. Generasi-generasi emas dai-daiyah di Provinsi Sumatera Utara Amin, ini. ya Mudah-mudahan Rabbal bisa alamin. go Amin, ya nasional, Rabbal go internasional ya insya Allah. Kita doakan semakin banyak dai-dai yang menjadi generasi emas untuk dunia dakwah Amin, ya Islam Rabbal di Sumatera Utara khususnya di masa yang akan datang. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa ya, kita banyak sekali genrenya. Kalau tadi Buya genrenya genre tasawuf ya kan. Kalau tadi Ahza genrenya genre sejarah Buya, tarikh ya Buya ya. Dengan gayanya berjalan. Kalau Buya nggak mungkin lagi jalan-jalan macam Ahza tadi Buya ya. Kita duduk tenang aja Buya. Ya, udah lewat episode. Udah lewat masanya Buya. Baik, Masya Allah ini ada variasi dalam ngaji bareng kali ini. Dan sebagaimana yang saya janjikan akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang cantik jelita, yang berwibawa, penuh dengan ilmu yang bermanfaat, luas luar biasa ya. Kita berikan kesempatan. Ibu-ibu bagaimana, udah siap ingin bertanya? Macam belum makan siang saya dengar. Ini luar biasa, yang duduk ini luar biasa nih, dari tadi kakinya nggak ada yang selonjor. Saya khawatir nanti selesai ngaji bareng nggak bisa bangkit ya. Pelan-pelan nanti bangkitnya Ibu ya. Tapi Pak Ustadz, ini ibu-ibu kita ini sekarang kayak saya lihat lebih nyaman karena sejak ini direnovasi. Masya Allah. Sehingga mereka pun walaupun duduknya itu duduk silo, tapi dari tadi itu nyaman terus. Ibu termasuk as-sabiqunal awal, orang-orang pertama yang menikmati studio baru nih Bu ya. Orang-orang pilihan nih Bu ya kan. Nanti akan datang kemari batiknya ganti lagi Bu ya, yang baru-baru. Baik. Siapa yang ingin bertanya Ibu? Oh, mau sampai maghrib kita? Saya persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim. Ini Al-Hidayah, pimpinan Ibu Haja Nazla ini ya. Ya, Masya Allah, ikut pimpinannya. Silakan siapa dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang ingin bertanya. Sebut namanya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Pohan dari DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Medan. Saya ingin bertanya kepada Buya, umat Islam di dalam 1 tahun, khususnya di tahun Hijriah, mengenal 12 bulan Komariah ya Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, di salah satu bulan di Komariah itu terdapat bulan Safar. Akan tetapi mengapa bulan Safar itu tidak populer di kalangan khususnya komunitas umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tampung dulu satu pertanyaan nih Bu ya. Boleh? Atau dua dulu? Dua dulu, baik. Siapa lagi yang ini bertanya Ibu? Masya Allah, sabar. Saya kasih kesempatan sama Majelis Ta'lim. Assalam. Siapa orangnya? Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meltasari dari Pengajian Assalam Kecamatan Medan Labuhan. Mau bertanya Buya. Silakan. Apa peristiwa yang sangat menonjol di dalam sejarah Islam di bulan Safar?
Demikian atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus-bagus pertanyaannya nih Bu ya, dari dua ibu-ibu yang berbeda majelis taklim, tapi pertanyaannya ini agak berkaitan ini Bu ya. Baik. Yang pertama tadi, kenapa bulan Safar ini tidak populer nih di kalangan umat Islam? Biasanya kita kan Bu ya Ramadan segala macam, bulan Safar ini tidak begitu populer, bahkan tadi stigma negatif ya Bu ya, yang dianggap. Kemudian apa peristiwa yang bersejarah yang ada di bulan Safar ini? Persilakan Bu ya. Baik pemirsa TVRI, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, dan ibu-ibu yang berada di studio, pengajian Tazkira yang mengawali kegiatan ngaji bareng sudah 23 tahun ya, sejak tahun 2003, 2002. Kita membentuk pengajian Al-Hidayah Kota Medan ya, ada ibu ketuanya Ibu Najla Khairani SMH. Gimana Bu? Jadi tuh programnya mau ke Malaysia, mau hibah. Jadi ya. Dan pengajian As-Salam. Saya melihat begini, secara tersirat peristiwa hijrah itu tentu ada pendahuluannya. Kalau tadi hijrahnya Rasul adalah di bulan Rabiul Awal, sejak tanggal 1 sampai tanggal 12. Karena ada 3 peristiwa pada orang yang sama dengan peristiwa yang berbeda, yaitu lahir Rasulullah Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Hijrah beliau tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Wafat beliau juga 12 Rabiul Awal. Tentu sebelum itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Logika historisnya ialah kalau ada kegiatan di bulan Rabiul Awal kan preparationnya itu, persiapannya kan di bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya bulan apa? Bulan Safar. Disitulah Rasulullah mendapat dari itu kecaman segala macam, ancaman segala macam, lalu berazam untuk hijrah. Dan ini perintah Allah sebagaimana di surah Al-Anfal ayat 40 itu. Bahwa mereka sudah merencanakan untuk membunuh. Tapi Rasul berikhtiar. Ya, nanti kita simak itu surah Al-Anfal yang menyebutkan kalau Rasulullah itu tidak wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw liyurjuka yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan untuk membunuh. Maka ikhtiar itu ada di bulan Safar, lalu go-nya itu di bulan Rabiul Awal. Kenapa tidak populis? Kita selalu hanya melihat yang nampak, yang di belakang tidak. Tadi ketika saya awal datang kan saya tanya, Mas siapa? Oh saya yang sering di belakang layar, sutradara. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, yang nampak batangnya, cabangnya, dahannya, buahnya. Yang tidak nampak itulah yang menentukan. Apanya? Akarnya. Akar masalah adalah ketika mereka, kaum jahiliyah, mau membunuh Rasulullah. Maka beliau hijrah di bulan Rabiul Awal. Tentu preparationnya, persiapannya di bulan Safar. Tetapi juga ada sejarah lain Pak Ustadz. Ketika Rasulullah melaksanakan satu kegiatan, sebut saja itu turun ke lapangan, kalau bahasa kita itu ya kunjungan ya ke sahabat-sahabat, beliau dijamu makan, tapi ada seorang wanita yang sangat dengki menyengaja meletakkan racun di dalam makanan itu. Sehingga Rasul ketika akan memakan daging itu dengan mukjizat dari Allah, daging itu ngomong, dagingnya bicara, daging bisa ngomong. Aku ada racunnya. Rasul terhindar. Nah, inilah kemudian yang dikenang-kenang oleh masyarakat. Hati-hati di bulan Safar, panas. Kenapa? Rasul pun pernah mau diracun orang. Padahal kalau kita lihat sejarah, Allah Maha Tahu atas segala sesuatu, Allah penolong kita. Maka sering kita diajar oleh para ulama, kalau bepergian tetap bermohon kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau makan sesuatu mohon kepada Allah diberikan perlindungan yang aman. Apa? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wasaif falya'budu rabb hadzal bait. Ini dia doa. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita bukan takut bulan Safarnya, takut kepada orang yang dengki.
Lalu kita berupaya untuk mengantisipasi. Sehingga ini adalah merupakan pembelajaran kepada kita, kapanpun dan sampai akhir zaman pun nanti tetap ada yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan kepada ibu berdua, kalau tadi kenapa bulan ini tidak populer? Karena yang diingat adalah yang negatif. Padahal itu bulan ikhtiar. Lalu tadi bertanya, yang dari Martubung tadi ya, apa intinya tadi yang bertanyakan itu? Sejarah. Itulah yang menonjol yang negatif. Manusia itu memang, Pak Ustadz, maaf nih, semoga Allah menghindarkan kita ya. Kalau ada orang yang mobilnya ketabrak becak, itu yang peot yang dilihat kan. Maka peninglah kepala. Tapi coba lihat yang tidak peot. Kita pun nanti kalau umpamanya ada bapak ibu yang sudah beruban. Oh belum ya. Nanti baru tumbuh uban 2-3. Terus, waduh aku udah beruban. Dia lihat uban yang 3 itu, tapi rambut yang hitamnya masih banyak, nggak dilihat. Jangan selalu melihat sesuatu dari sisi negatifnya. Lihatlah positifnya. Ya, ketika mobil ditabrak orang, peot, kita marah. Padahal itu mungkin paksaan kepada kita untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, karena nggak pernah bersedekah. Jadi ini sedekah paksa, nanti diantarkan ke bengkel, alhamdulillah orang bengkel dapat kerjaan, bisa ngasih makan anaknya. Jangan fokus kepada peotnya mobil itu. Fokus kepada, oh mobil saya masih bagus, yang peot cuma sedikit. Saya antarkan ke bengkel mana langganan kita? Banyak. Nggak boleh promosi. Ya, udah itu. Jadi jangan melihat sisi negatifnya saja. Ibu juga begitu, kita juga begitu. Nanti lihat istri, satu ketika mungkin ada yang tidak menyenangkan, terus itu yang diingat-ingat. Padahal dulu ketika jumpa pertama, I love you, you love me, itu kan. Nah, jangan dilihat negatifnya saja, positifnya. Itu dari saya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Jadi ibu-ibu terkait dengan hijrah, memang dalam sejarah itu diawali dari bulan Muharram Bu ya. Iya. Ada proses, tidak seluruhnya berangkat ke Madinah. Iya. Sebagian sampai bulan Safar mereka masih proses perpindahan ini. Hingga sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Iya, Rabiul Awal. Masya Allah, jadi kita jangan mengenyampingkan prosesnya. Proses itu kalimat paling tepat. Jangan lupa proses. Macam tadi Ananda kan, sudah selesai temu muka, tatap muka di kuliah program S3 mau dokter ini Bu, kita doain Bu. Bu, ini mau dokter, jadi tatap muka itu kuliah langsung. Sekarang tinggal bikin penelitian, bikin disertasi, alhamdulillah. Nanti kalau kurang-kurang biaya, kita doain ya. Doain aja nih kita Bu ya. Doain atau kita bantu? Kita bantu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu proses itu udah lewat, jadi tinggal kita bikin disertasi lalu apa aja. Proses, jangan lupa proses. Anak lahir ke dunia, lahirnya yang orang ingat, disambut. Prosesnya? Oh ibu kalau sedang mengandung, makan enak? Enggak. Tidur enak? Enggak. Terus mau muntah? Betul. Tapi lahir anak gembira tahun depan? Nah ibu yang bilang bukan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, ya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita mendengarkan siraman yang luar biasa terkait dengan bagaimana menyikapi bulan Safar ini dalam pandangan agama. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi insya Allah, dan ibu-ibu juga nanti akan saya berikan kesempatan kembali untuk bertanya kepada Buya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah. Masih semangat Ibu? Gak ada senyumnya. Membilangkan semangat. Semangat Ibu? Masya Allah. Saya mau lihat semangat Ibu dulu. Siapa yang ingin bertanya? Oh makin banyak. Tapi tadi udah ada yang dikasih kesempatan, kok makin banyak nih. Baik, saya persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim. Assalam, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Sari dari Majelis As-Salam Martubung Maidan Labuhan. Saya ingin bertanya kepada Buya. Silakan. Sholat adalah zikir akbar yang dilakukan secara berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kami wanita? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya anggota pengajiannya semuanya namanya Sari, Bu ya. Tadi pertanyaan pertama Ibu Sari juga ya. Silakan. Baik, yang selanjutnya saya persilakan Ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Wiwi Lubis dari DPD Al-Hidayah Kota Medan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, menyimak dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa setiap ibadah hakikatnya adalah zikirullah. Bagaimana cara zikir yang dawam atau terus menerus yang kami lakukan Ustadz? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini kita tampung 2 pertanyaan dulu ya Buya ya. Kalau masih cukup waktu 2 dulu. Dua dulu Baik, supaya nanti bisa lebih cerna gitu ya. Cerna, baik Buya. Ini dari Ibu Sari tadi Buya, terkait dengan bagaimana dengan wanita nih Buya, karena kan sholat itu zikir akbar yang dilakukan di masjid Ibu ya. Bagaimana kami dengan wanita. Kemudian tadi dari Ibu Lubis ya, Ibu Lubis ini luar biasa, megang mic-nya pun pakai kaedah nih Buya. Ibu Lubis, ini pertanyaannya bagaimana nih Buya mendawam zikir ini yang dawam nih Buya. Persilakan Buya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, pencinta acara ngaji bareng yang kami hormati dan kami sayangi. Apa yang kita kaji tadi adalah merupakan peristiwa yang berproses untuk melanjutkan dakwah dan ibadah Islam yang dimulai dari Makkah lalu sampai ke Madinah. Tadi pra hijrah yang dilaksanakan di bulan awal adalah di bulan Safar ya, di bulan Safar, karena hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Sampai di Madinah Rasulullah membangun 5 kekuatan untuk umat, membangun persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Itu dulu. Membangun masjid tempat ibadah, membangun ekonomi, membangun semangat jihad, lalu membangun persatuan kesatuan meskipun di Madinah ada non muslim. Yang kita kaji nomor 2. Ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan untuk bisa mengejawantahkan Islam sebagai ibadah, Islam sebagai agama yang tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Rasul membangun Masjid Nabawi. Setelah transit di Madinah, di Kuba membangun Masjid Kuba. Mereka berjamaah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa ada hadis wanita itu afdol sholat di rumah? Ini berkaitan dengan umat Islam yang jumlahnya minoritas, terutama wanita, yang posisi dan kondisi mereka adalah sebagai makhluk yang perlu dilindungi, lemah. Ini kalau bepergian ke masjid, kan rawan. Maka Rasul mengatakan afdol di rumah. Tetapi tidak berarti kalau wanita itu sholat di masjid tidak boleh dan tidak afdol. Kalau dia bersama suaminya, kalau keadaan sudah aman, contoh di Makkah dan di Madinah. Oleh karena itu, kita harus melihat dari sisi asbabul wurud, sejarah kenapa muncul Rasul memberikan hal yang merupakan peringatan kepada kita. Nah, kalau keamanan cukup, ya, jaminan cukup, ibu bisa ke masjid salat berjamaah, silakan. Silakan. Di Makkah, di Madinah, mereka semua salat di masjid. Kenapa? Ketika mereka ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Kemudian salat itu adalah zikir akbar. Itu di surah Al-Ankabut ayat 45. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacalah ayat-ayat Quran yang diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sholat itu adalah zikir yang akbar. Kenapa? Seluruh auran tubuh secara jasmaniah ikut bergerak ketika kita sholat.
lidah kita mengucapkan kalimat thayyibah yang telah ditentukan. Lalu hati kita tetap ingat kepada Allah. Nanti selesai sholat, gerakan-gerakan yang dimulai dari takbir angkat tangan, lalu salam dengan menolehkan muka ke kanan ke kiri, berakhir, hati tetap ingat kepada Allah. Maka ini dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 238 itu, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu sholat, terutama sholat yang tengah. Yaitu sholat dalam arti zikir, ingat kepada Allah. Yang tengah yaitu kolbu. Yang harus tetap ingat kepada Allah. Nah, ibu bertanya bagaimana zikir yang dawam itu? Pertanyaannya adalah manusia makhluk rohaniah. Kalau rohaninya nggak ada, dia menjadi makhluk yang tidak punya nilai karena menjadi bangkai, maaf, disebut jenazah atau mayit. Nah, ketika ruh ada, apa tandanya? Nafas. Nafas itu adalah merupakan isyarat manusia itu hidup. Yang memberikan kehidupan itu siapa? Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu. Maka ketika seseorang bernapas, mestinya dia ingat kepada Allah. Saat orang itu ingat kepada Allah waktu bernapas, itulah zikir napas. Apakah Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di studio, ada yang pernah berhenti bernapas? Ada? Siapa? Bernapas itu ialah melakukan kegiatan dengan hidung dan bahkan bisa mulut, menghirup udara. Tahan sebentar, buang. Ambil, simpan, buang. Ambil, simpan, berikan. Ambil, simpan, berikan. Coba bernapas dulu. Tahan. Tahan terus sampai besok. Mati. Itu hakikatnya engkau mendapatkan anugerah Allah. Seperti kau dapatkan oksigen, ambil, gunakan seperlunya, buang. Berikan ke kanan kiri. Ini yang menerima adalah tumbuhan sebagai CO2 yang sangat bermanfaat. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kau dapat, kalau kau nerima, terima, kasih. Terima, kasih. Kalau terima, simpan, nggak akan bermanfaat. Kayak tadi, bernapas, tarik, simpan. Coba nggak usah dibuang 3 jam. Setengah jam saja, innalillahi. Nah, oleh karena itu, zikir dawam adalah zikir yang mengikuti nafas. Setiap bernapas, berzikir. Setiap berzikir, ada nafas. Setiap bernapas, ada zikir. Nah, penutup untuk hal itu. Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak ketika tidur, tidak bernapas? Tetap bernapas? Kalau begitu, orang yang sudah terlatih berzikir dengan irama nafas, maka dia akan tetap berzikir walaupun dalam keadaan tidur. Masih ada waktu? Masih ya? Ini mic-nya. Kalau kita narik napas, coba lihat nih. Tahan, lepaskan di mulut. Apa bunyinya? Para ulama yang melihat dari sisi itu mengkaitkan dengan Qul huwa Allah, huwa Allah, Allah huwa, huwa hu, Allah, Allah hu. Ketika orang sadar yang ngasih kehidupan itu adalah Allah, dialah yang memberi napas, maka keluar hu, hu, hu. Jadi orang yang boleh berzikir dengan makrifah hu, yang sudah paham ini. Kalau nggak paham jangan zikir hu, hu. Orang Batak pun hu, hu juga dia. Orang Jepang juga hu, hu. Jadi ada pengantar untuk sampai kita kepada ketika kita bernapas, tarik, tahan, keluarkan rupanya bunyinya hu, hu. Siapa? Dia yang memberi kehidupan. Allah yang memberikan kehidupan. Maka setiap bernapas berzikirlah. Insya Allah dawam sampai napas terakhir dihembuskan. Maka kalau sudah tahu terakhir jangan dihembuskan, habis nanti itu. Terima kasih. Masya Allah, jangan serius sekali Bu, nanti lupa bernapas. Karena tasawuf yang disampaikan Buya itu harus pelan-pelan dicerna nih Buya ya, supaya bisa benar-benar diamalkan. Jadi kalau mau lebih lanjut nanti terkait dengan zikir huhu harus harus apa nih Buya ya? Harus latihan. Latihan Buya ya. Dan sudah saya siapkan di pesantren kita Baitul Alamir, yaitu rumah suluk untuk wanita. Kemarin sudah kita siapin.
Kita pasang AC 4 unit, kita bikin tempat yang bagus, dan itu kapasitasnya 20 orang. Jadi kalau ingin rutin latihan, sebagaimana kita juga ada training, ada latihan, itu memang harus kita menyediakan waktu, cari guru mursyid, dan ada metodologi. Silakan, sudah sesediaan tempat. Masya Allah. Nah, ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada bacaan haha pula, hisabiyah, maliyah. Itu ya. menggambarkan ketakutan yang luar biasa di Ketakutan mahsyar. luar biasa. Tapi betul. ketika hu tadi zikir ya, Iya, mengingat bahwa Allah. Ini hebat poster ini. Itu ada ha. Sebenarnya kalau teriak, kalau ketakutan kan teriak. Di Quran itu mengajarkan ilmu hakikat yang kalau kita tadi dalami itu. Ketika gembira pun ada di situ kan. Ada itu. Luar biasa. Ya, sekali lagi kami doakan semoga cepat dapat doktornya. Amin, Masya Allah. Dapat doa banyak luar biasa dari Buya ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita juga nanti akan dapat doa dari Buya di akhir nanti sebelum mengakhiri pertemuan kita. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan mendengarkan kembali pertanyaan dari ibu-ibu cantik jelita kita hari ini. Silakan. Siapa yang ingin bertanya, Ibu? Yang tadi udah bertanya kok angkat tangan lagi nih. Baik, kita persilakan dulu dari Majelis Ta'lim Tazkira Sumatera Utara. Ini ayah dengan Ibu Ahzani. Ada yang mau ditanyakan? Kita persilahkan dulu. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Melan dari Majelis Taklim Tazkira. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Buya, bagaimana cara kita selaku orang tua untuk mengajarkan semangat ikhtiar untuk anak-anak di bulan Safar ini, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung satu pertanyaan satu lagi, ya. silakan. Ini pengajian Assalam Kloter 2. Ya. Al-Hidayah Kloter 2. Iya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Ya, silakan. Saya Wita dari Pengajian Al-Hidayah. Mengikut yang Buya sampaikan tadi bab zikir kolbu, zikir nafas. Tapi kan banyak dari ibu-ibu juga yang belum belajar sampai ke sana. Lalu bagaimana bentuk banyak ibu-ibu yang belum belajar sampai ke zikir nafas, belum belajar ke tarikoh kalau kita bilang. Kan banyak juga yang belum sampai nyampe ke sana gitu belajarnya Ustadz. Lalu bagaimana buat ibu-ibu yang belum sampai pemahamannya ke zikir kolbu, zikir nafas seperti yang sering Ustadz sampaikan. Bagaimana bentuk zikir yang paling dianjurkan bagi ibu-ibu yang sibuk mengurus rumah, mengurus keluarga, dan mengurus kegiatan sehari-hari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus-bagus pertanyaan ini Bu ya. Iya, luar biasa. Persilakan Bu ya. Pak Ustadz Yuzaidi, doktor kandidat ya. Alhamdulillah. Sore ini kita mendapatkan hidayah luar biasa, bukan karena ada pengajian Al-Hidayah. Tapi memang itu fakta ya. Ketuanya hadir di sini, Ibu Najla Khairani SMH, yang tekun membimbing teman-teman 21 kecamatan di Kota Medan ini. Kalau Rabu keempat itu kumpul hampir 2.000 orang itu. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang tadi dikemukakan dari jamaah Majelis kita Tazkira ini sangat menarik. Karena berkaitan dengan bagaimana mengajar anak-anak kita. Bukan hanya anak kita, kita juga supaya berikhtiar itu. Berikhtiar, ya. Berusaha. Lalu dikaitkan dengan bagaimana kita yang mungkin level zikirnya itu berbeda-beda. Ada yang masih zikir lisan, bersifat jahar la ilaha illallah. Ada yang zikirnya sudah zikir qalbi, ada zikir nafas, ada zikir sir. Ada 4 tahap, ya. Nah, Rasul bersabda ibda binafsik, mulai dari dirimu. Sebagai orang tua, berikanlah contoh kepada generasi muda, termasuk anak-anak kita, untuk sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu ibadah, apakah itu aktivitas, dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Ing ngarso sung tulodo, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Sebagai orang tua di depan memberikan contoh.
Jadi orang tua itu contoh. Contoh. Kalau kita ingin anak kita disiplin, kita orang tua disiplin. Kalau kita ingin anak kita bersih, rapi, kita mesti bersih. Kalau kita ingin anak kita hemat dan seterusnya, kita harus lakukan itu. Karena dalam diri manusia itu sifat meniru sangat dominan. Lebih 60% sifat meniru ada pada manusia. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibu. Maka rumah tangga adalah sekolah pertama dan utama, ibu dan ayah adalah guru pertama dan utama. Maka mulai dari diri kita, yaitu ayah dan ibu. Lalu yang kedua, pembiasaan, repeated action. Kebiasaan yang diulang-ulang. Maka di Jepang itu ada teori Bushido, kata Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Daniel Chardin. Kelas 1 sampai kelas 3 SD mereka tidak belajar matematika, tidak belajar kimia, tidak belajar ilmu hewan. Belajar akhlak, yaitu bagaimana disiplin, rajin, bagaimana komit, itu. Dilatih. Nah, sholat kan menggambarkan itu. Bukankah sholat yang 5 waktu itu gerakannya sama saja, Bu? Halo, Bu? Apa? Sholat itu gerakannya sama saja. Berdiri, rukuk, tidal, sujud, duduk antara sujud, itu gerakannya kan. Bacaannya Fatihah tetap. Yang berbeda adalah surah kedua setelah Fatihah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu kalau ingin dibiasakan, diikhtiarkan menjadi satu kebiasaan sejak mula-mula dipaksa, lalu terbiasa, lalu menjadi satu kepribadian adalah rutinitas dalam bentuk diulang-ulang. Repeated action, repeated pengulangan. Yang ketiga, ada reward penghargaan. Kalau orang sudah berikhtiar, meskipun hasilnya sedikit, tetap dihargai. Ibu-ibu luar biasa, walaupun tadi latihannya baru hari ini, tapi hasilnya alhamdulillah. Gitu tadi kan, penghargaan. Nah, kembali kepada yang tadi Ibu tanyakan mengenai zikir yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan seseorang. Zikir itu intinya ingat. Tetapi kalau dilakukan dengan lidah, diucapkan, itu zikir lisan. Ketika seorang ingat kepada Allah, lalu diucapkan dengan lidah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini sebenarnya lebih dulu ingat, baru menyebut, atau menyebut baru ingat? Ya? Kan ingat dulu baru disebut. Buya ya, yang di TVRI ngaji bareng. Kan karena ingat profil Buya, makanya disebut. Begitu kan? Jadi ingat itu adalah merupakan kekuatan yang bersifat kristalisasi iman di dalam jiwa kita. Bisa kita ucapkan. Subhanallah tasbih. Alhamdulillah tahmid. Allahu akbar takbir. La haula wala quwata illa billah, itu tahwil. Tetapi ini tidak cukup hanya sampai ucapan. Sampai kepada perbuatan. Yang bisa menghasilkan akhlakul karimah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah itu pengasih, penyayang. Maka ketika kita melihat orang yang susah, ingat kepada sifat Allah pengasih, penyayang, kita ada rezeki, langsung zikir itu menggerakkan tangan untuk memberikan infak dan sedekah. Itu zikir yang langsung dalam bentuk af'al. Zikir bilhal. Ini kadang-kadang zikir di lidah kuat tapi di tangan lemah. Apa itu? Zikirnya bukan main kuatnya, pelitnya juga luar biasa sampai dibilang medit ya. Medit itu apa itu? Kata orang Jawa Timur medit itu dakinya pun diminta nggak dikasihnya itu. Kenapa? Sayanglah. Oleh karenanya untuk bisa sampai ke tingkat dawam yang tadi itu ya harus latihan. Setiap latihan pasti perlu waktu, perlu tempat, perlu guru, perlu metodologi. Inilah yang dikatakan tempat persulukan. Di tempat kita sudah kita rubah namanya apa itu? Apa namanya? Healing by tasawuf and zikir. Jadi kita bikin namanya Lansia for Healing by Tasawuf and Zikir. Orang-orang tua yang diajak tenang dengan berzikir dari ilmu tasawuf. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dalam catatan sejarah para ulama menghitung 10 hari. 10 hari. Jangan tawar. Jari tangan kanan kiri berapa? 10. Jari kaki kanan kiri berapa? 10. Sahabat yang utama dijamin masuk surga berapa? 10. Maka kalau ibu-ibu yang di rumah juga kepingin bisa sampai ke tingkat yang tadi disebutkan, harus latihan. Namanya riyadhah.
harus berkorban untuk itu, berjuang, namanya mujahadah. Harus ada gurunya, namanya mursyid. Harus ada tempatnya, apa? Tempat persulukan. Sekarang kita robah namanya. Apa namanya? Training for Healing by Tasawuf and Dzikir di Pondok Pesantren Baitul Musafirin Al-Amir. Kita siapkan tempatnya. Nah, insya Allah. Jadi saya juga kepada Bapak pimpinan TVRI, sudah hampir 5 tahun saya memimpin ngaji bareng ini. Banyak jamaah yang merasakan, Buya kami kalau mau latihan kemana? Orang berenang aja ada tempat latihannya. Ya Pak Ustadz? Baik. Orang latihan tinju ada latihannya, masa mau berzikir nggak latihan? Ibu mau latihan? Alhamdulillah. Baik, Masya Sudah Allah. sukses TVRI. Masya Allah Buya, ini tidak terasa nih waktu kita nih Buya. Iya. Sudah semakin berakhir nih Buya. Ya, menjelang Masya akhir Allah. ya. Apa yang disampaikan Buya tadi luar biasa, tidak terasa. Pertanyaan udah habis ya? Sudah habis ini Buya, Alhamdulillah sudah sukses habis ya. kita. Ya. Baik, Buya ini untuk mengambil keberkahan pada acara kita hari ini Buya, dimohonkan kepada Buya untuk memimpin doa. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, barakah, ridha kepada kita, terkhusus pada acara ngaji bareng hari ini. Persilahkan Buya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa la syukru walaka syukru ala ni'mataka alaina fi hadzal yaum. Ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Allahumma rabbana andili rahmata wa sihata wal afiyah wa taufiq wal hidayah alaina wa ala ahlina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa khususan ala seluruh pegawai karyawan pimpinan TVRI Sumatera Utara, khususan yang menghandle acara ngaji bareng birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana andili rahmata wa sihata wal afiyah, khususan ala jamaah umroh yang akan berangkat 4 Agustus akan datang, Ananda Rizki Ahda Ramadan bersama ayahanda dan bunda tercinta. Barik lahum fi sihatihim wa afiyatihim wa quwwatihim wa salamatihim wa ja'alhum ya Allah umratan makbulah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur studio ini sudah kembali lebih indah untuk acara-acara yang sesungguhnya sangat kami dambakan, khususnya untuk acara ngaji bareng. Berikanlah keberkahan pada TVRI Sumatera Utara, kepada semua orang yang bekerja di sini, dan jamaah-jamaah yang menikmati acara, khususnya acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang dimunajatkan oleh Buya tadi, Allah ijabah, dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buya terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza. Buya sehat selalu untuk semoga cepat dapat doktornya. Amin, masya Allah, amin. Semoga Buya terus dapat sehat, kemudian kuat untuk berdakwah di tengah-tengah umat. Terima kasih Buya, kirim salam sama keluarga dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir. Dan ibu-ibu terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, Masya Allah, yang duduk bertahan dengan tidak selonjor kaki, yang bersandar bertahan, mata tetap terbuka, padahal sandaran empuk, AC dingin, tapi mata tetap melek, luar biasa. Dan Ahza semoga menjadi da'i dan ulama di masa yang akan datang. Mudah-mudahan selamat jalan berangkat. Selamat jalan menuju tanah suci, menjadi tamu Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat semakin baik setelah pulang dari umrah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara mohon maaf dan pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر